Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa utiya Abdul Maliki bin Marwan. Wa utiya Abdul Maliki bin Marwan, dan dibawakan kepada Abdul Malik bin Marwan bi Usara ibnil Ash'ath, para tawanan dari pasukan Ibnu Ash'ath. Tawanan didatangkan dari kelompok Ibnu Ash'ath. Faqala Ar-Raja'u bin Haywah, maka berkata Ar-Raja' bin Haywah. Raja' bin Haywah ini penasehatnya. Ma taro, apa pendapatmu? Kemudian faqala, maka Raja ini berkata, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qad a'taka ma tuhibbu. Qad a'taka, benar-benar telah memberikan kepadamu ma tuhibbu, apa-apa yang engkau senangi, minad dhafari. Dhafar itu kemenangan. Allah telah memberikan apa-apa yang engkau senangi. Apa itu? Kemenangan, menaklukkan sesuatu itu. Fa'atillaha ma yuhibbu minal afwi. Fa'atillaha, maka berikanlah demi Allah, berikanlah demi Allah ma yuhibbu, apa-apa yang Allah senangi. Apa itu? Minal afwi, maafkan. Maafkan. Mari. Fa'afa anhum. Fa'afa anhum, maka Abdul Malik memaafkan mereka. Jadi ini bukan fakolah, fakilah mungkin ya. Dikatakan. Karena ini apa? Utiya Abdul Malik bin Marwan. Kemudian fakola. Yang kola siapa ini? Iya. Terus apa setelah itu? Lia. Ah, iya, salah ini. Salah. Fakola li Raja bin Haywah. Iya, ini fakola ar-Raja'u. Jadi Abdul Malik bin Marwan ini bertanya kepada penasehatnya, gitu kan? Ya, faqala lirraja'i bin Haywah ini. Baik. Kemudian fa'afa anhum, ya. Waruya anna Ziyadan akhadha rajulan minal khawariji. Diceritakan bahwasanya Ziyad akhadha, pernah menangkap rojulan, seseorang dari kelompok Khawarij. Fa'aflat minhu, tetapi ada satu orang yang berhasil melarikan diri. Ya, Ziyad ini yang dimaksud, yang dia ikut dalam masalah
keterlibatan dengan pembunuhan Sayyidina Husain. Namanya aneh, namanya itu Ziyadun bin Abi. Wallahu a'lam, kenapa dikatakan bin Abi? Ziyad bin Abi. Itu. Ziyad ini dulu katibu Imam Ali. Sekretarisnya Imam Ali karamallahu wajhah. Faham ini? Kemudian setelah itu ketika terjadi pertikaian antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, dia Ziyad ini ikut condong kepada Muawiyah. Sehingga Ziyad ini jadi gubernur Irak pada zaman Muawiyah jadi khalifah di Syam. Iya. Jadi kenapa kok dikatakan Ziyad bin Abi? Ziyad anak bapaknya kan gitu kan. Karena dulunya Ziyad ini tidak diketahui bapaknya sopo. Setelah itu Muawiyah menjadikan dia saudara seayahnya. Sehingga setelah itu nisbahnya dikatakan apa? Ziyad bin Abu Sufyan. Padahal bukan. Gitu lah. Oh ya. Jadi Ziyad ini, ya perhatikan ini. Ini ceritanya bulat. Mulai awal sudah seperti itu. Ziyad bin Abi kan gitu kan. Bapaknya tidak perlu. Akhirnya mungkin karena dekat sama Muawiyah, dibilang saudara saya. Wis. Jadi apa? Gubernur. Di mana? Di Irak pada zaman khalifahnya Muawiyah. Wis. Akhirnya dia punya anak. Namanya Ubaidillah. Ubaidillah bin Ziyad. Nah, Ubaidillah bin Ziyad ini yang ikut terlibat pembunuhan Sayyidina Husain. Tadi anaknya. Ziyad itu. Itu. Tadi tahun 61 Hijriah. Kejadian Karbala itu 61 Hijriah. Setelah hijrahnya Nabi 61 tahun. Berubah loh. Padahal setelah wafatnya Rasulullah itu 100 tahun sahabat tidak ada sudah. Kalau dihitung itu gimana? 60 tahun 61 Hijriah, tahun 60 lah. Rasulullah hijrah pas generasi terakhir sahabat. Karena Rasulullah hijrah tahun berapa? Umur berapa? Enggak, sudah habis berarti. Tapi ada juga kok bersama itu. Apa 150 tahun ya setelah wafatnya Rasulullah? Ini pertanyaan aneh. Ini ketika terjadinya Karbala tahun 61 Hijriah. Berarti kan 61 setelah Hijriah kan? Setelah hijrahnya Nabi. Nah, sedangkan Nabi itu hijrah umur berapa? 53. Nabi kan diangkat 40. 13 tahun di Mekah. Setelah itu hijrah tahun 53. Umur 53. Berarti 61 tambah 53. Kalau secara hitungan kalau memang 100 tahun, setelah 100 tahun dari Nabi. Ngerti nih? Enggak betul nih. Sekarang gini, Rasulullah meninggalnya tahun berapa? Umur berapa? 63. Ya kan? Ini 61 setelah hijrahnya Nabi. Berarti hijrahnya Nabi itu sudah berjalan 13 tahun. Kurangi 61 zaman sopo. Taib. Akhirnya apa? Ziyad ini nangkep Khawarij. Ya. Kemudian hilang, melarikan diri. Kemudian apa? Fa'akhadha, ya betul lihat. Fa'akhadha akhan lahu. Maka Ziyad pun menangkap
akhan lahu, saudara laki-laki sang tawanan yang melarikan diri itu. Fakola, maka Ziyad mengatakan, injikta bi akhika wa illa dorobtu unukoka. Ziyad berkata, injikta, kalau memang kamu datang, bi akhika, membawa saudaramu yang melarikan diri itu, aku maafkan. Wa illa, kalau enggak, dorobtu unukoka, aku akan penggal lehermu. Oh gitu. Ya, dijawab fakola. Ya, kola. Maka berkata siapa? Akhon lahu ini. Mengatakan apa? Aro'aita in jituka bi kitabin min amril mu'minina tukhalli sabili. Katanya saudara diancam ini. Aro'aita, bagaimana pendapatmu? Injituka, jika aku datang kepadamu, bikitabin, dengan surat, min amiril mu'minin, berarti Muawiyah, dari amiril mu'minin, tukhalli sabili, kamu akan membebaskanku? Qala na'am. Maka Ziyad mengatakan, iya aku bebaskan. Kalau memang ada surat dari pemimpin Amirul Mukminin, iya. Anak akan bebaskan. Qala fa'ana atika bi kitabim minallahil azizil hakim. Maka orang itu berkata, ya faqala, orang itu berkata, fa'ana, maka aku atika akan datang kepadamu bikitabin, dengan surat, minallahi al-azizil hakim, dari Allah yang maha aziz, perkasa, yang maha mulia, hakim, bijaksana. Wa uqimu alaihi syahidain Ibrahim wa Musa. Dan aku, kata si laki-laki itu, akan datangkan dua saksi, yaitu Ibrahim wa Musa, Nabi Ibrahim. Nah, cerita Nabi Ibrahim sama Nabi Musa. Summa ta'ala, kemudian dia membacakan ayat, ya, am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Apakah dia belum diberitakan bima, dengan apa-apa yang ada fi suhufi Musa, dalam lembaran-lembaran Nabi Allah Musa. Wa Ibrahim alladzi waffa, dan Nabi Ibrahim, maksudnya lembaran Nabi Ibrahim, yang memenuhi wafa, yang melaksanakan segala perintah. Allah taziru waziratan wizra ukhra. Ya. Bahwa seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Allah taziru waziratun, ya. Allah taziru waziratun wizra ukhra ini. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Surat An-Najm ayat 36, 38, 36, 37, 38. Ya memang kan yang salah kan bukan dia. Kenapa dia yang harus dibunuh? Kan gitu. Jadi memang ya apa ya? Track record segala sesuatu itu menentukan pada al-jil ba'dahu. Keturunan pada yang selanjutnya. Meskipun terkadang na'udzubillah ada orang yang jelek, orang yang baik,
keturunannya jelek. Sekarang keturunan yang jelek mungkin saja jadi baik, mungkin. Dan sekarang kayak gini nih, kejadian gini nih. Ini kan untung yang ditangkep ngerti Quran. Kalau enggak, ya dia dibunuh. Padahal kesalahan bukan sama dia, tapi saudaranya yang ditangkep, kemudian melarikan diri. Loh kenapa dia yang harus dibunuh? Makanya dengan dipelepasinya, kalau Anda bawa surat dari khalifah ya apa? Dimaafkan. Anda lepas. Oh gitu ya, iya. Anda bawakan firman Allah. Suratnya Allah Subhanahu wa taala. Baca ayat ini. Pertanyaan, untung lalu kita orang sing buka Google. Loh iya kan? Akhirnya apa? Dibunuh. Kejadian ini loh. Setelah dengarkan seperti itu, ya untung masih sadar. Faqala khallu sabilahu qad lukina hujjatuhu. Itu. Biarkan, bebaskan. Maka Ziyad berkata, bebaskan dia. Karena dia telah menyampaikan dalilnya. Tapi ada baiknya juga loh ya. Kan diceritakan Sayyidina Umar itu dikatakan, Sayyidina Umar itu tidak akan mampu bergerak apapun kalau sudah diceritakan, dibacakan Al-Quran. Jadi sering ibaratnya untuk meredam perasaan marahnya Sayyidina Umar itu dengan apa? Dibacakan Quran. Gitu loh. Nah ini kan untung kan? Dengan segala kekuasaannya, dengan ininya semuanya, kemudian apa? Bebaskan orang. Loh orang bebaskan orang itu enggak gampang loh. Apalagi di tengah kekuasaan. Ya kan? Ini tadi gampang lah. Misalnya gini, Ana di sini ya. Kemudian ada yang telat misalnya. Kenapa yang telat? Ana ini tidur ini misalnya kebabas misalnya. Ambil penjalin. Terus dia ngomong, walaupun Ustaz, Ana bisa ngomong iya. Jangankan datang pelajaran. Kalau misalnya dia sholat, ketiduran, kan dimaafkan Ustaz. Kenapa harus pukul? Kemudian apa? Oh iya, sudah. Ya, khair. Kira-kira. Oh iya. Karena bu sotingan mati ya kepuk. Lo kan gitu kan gambarannya kan? Ente lihat kekuatan tunduknya dengan Quran. Padahal dia mampu menumpahkannya gitu loh. Ngerti alur omongan anak ngerti? Paham? Tujuan anak ngerti ya? Jadi gimana orang itu kalau sudah bertakluk dengan Al-Quran, dengan orang yang soleh, dengan ceritanya Rasulullah, dengan hadis, itu ketika terjadi sesuatu dia akan maafkan. Gitu loh. Nih, ngantuk sekarang kan? Anak maafkan karena apa? Oh orang kalau ngantuk itu semenjak sholat tidak terangkat lubang duburnya tidak batal. Tidak apa-apa berarti kan? Oh ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Tidak ada masalah, kita maafkan. Guyu, tidak apa-apa kan YouTube mana ini. Warifku Mahmud, kelembutan itu terpuji. Wa yudaduhu al-unfu wal hiddatu. Lawan katanya al-unfu atau anafu juga bisa. Apa? Kaku. Wal hiddah itu tajam. Artinya apa? Kasar. Pedes. Warifku walinu kelembutan. Walinu kemudahan. Rifku sama linu podo ae. Natijatu husnul khuluqi adalah hasil dari akhlak yang sempurna. Ya. Wa qad yakunu sababul hiddati al-ghadabu. Dan terkadang
kekasaran itu, penyebab kekasaran itu adalah kemarahan. Jadi orang kasar itu ya penyebabnya itu karena marah. Wa qad yakunu sababu syiddatul hirsi, atau mungkin orang keras itu orang yang kalau ngomong pedes, keras, kaku, kemarahan. Yang kedua kata Imam Ghazali al-hirsu, ambisi. Ambisi al-hirsu. Bihaitsu yadhushu anit tafakkuri. Yang membuat dia itu dahsya yadhushu itu kaget. Yang membuat dirinya itu terkejut atau kaget sehingga apa? Anit tafakkuri, sehingga dia tidak bisa mikir. Wa yamna'u minat tathabbuti, dan mencegah dari sikap at-tatsabbut. Tatsabbut ini maknanya di sini bisa maknanya itu ketenangan, bisa maknanya itu hati-hati. Tidak kontrol sudah. Brutal. Nah, itu. Kalau sudah brutal. Ya kenapa? Karena marah. Karena ambisi yang besar. Orang itu kalau ambisi yang besar, akal sehat tidak berjalan loh. Tidak jalan. Anak kecil itu paling gampang. Kalau orang itu ambisi karena cinta pemain bal-balan. Ente lihat, hatta potongan rambutnya niru. Ya kan? Nanti zaman itu ono jenggot ngene tok ditiru. Ya kan? Tapi dia lupa, akal sehatnya ketutup. Apa? Kalau mereka itu orang Eropa. Gitu loh. Rambutnya itu memang asli coklat ya. Asli kan. Lah iki disemir coklat satu. Iki nih putih Eropa. Lah iki ya ngono itu. Anda mikir, Anda lihatlah. Kok so ambisi, hebat menteri opo, gaya antingan. Antingan satu. Laki-laki antingan itu isyarat. Berarti kan ini, orang laki-laki gunakan antingan satu itu nunjukkan, kalau di negara Eropa ini nunjukkan bahwasanya apa? Iki lo wong homo. Jadi dia itu berikrar bahwasanya aku ini tidak senang perempuan. Aku laki-laki senang ke laki-laki. Daripada bendino ngomong, dikasih anting, atribut. Satu anting. Iya. Sebelah kanan diantingi. Oke kan ya? Oke. Ndak delok. Ya opo, kira-kira antingan iki pantes ndak? Ya mungkin dia itu mungkin ya kalau di Eropa, naudzubillah, mungkin karena ganteng paling yo. Jadi kan mungkin digoda perempuan gitu kan. Jadi dia tidak seneng, daripada bendino ngomong ngapain anting situ, tek nunjukkan. Iki loh, masih aku ganteng. Masih aku raiku koyo lanang ini, aku ndak seneng wedok sing lanang. Wis hamba Allah di belahan bumi lain ini niru. Diantingi, tek. Diwarai, kon homo yo, tak antem kon. Loh. Kok ngamuk? Inti atribut seperti ini maknanya. Jadi ketutup. Ambisi ketutup sudah. Jadi kalau sudah ambisi hilang. Makanya kalau orang itu sudah ambisi akhirat ajib. Aku pokoknya utuh iso afaliki. Ambisi bagus itu. Gitu lah. Farifku, maka kelembutan.
samrotu satu buah. La yusmiru tidak akan berbuah, ha itu buah, illa kecuali husnul khuluq, kebaikan perangai atau akhlak. Wala yahsunul khuluqu illa bidabti quwwatil ghadabi wasyahwati. Tidak akan menjadi akhlak yang baik illa bidabti kecuali dengan dobat itu ngikat, mengendalikan. Quwwatil ghadab mampu mengendalikan dua, kemarahan dan keinginan. Wa hifdhuhuma ala haddil i'tidal, dan menjaga kemarahan, menjaga syahwat keinginan fi haddil i'tidal, di dalam batasan pertengahan atau normal. Iya. Karena kalau orang tidak ada marahnya ya bukan manusia, itu patung. Kalau selalu marah tanpa sebab marah, bukan manusia, iblis. Ya apa? Ada i'tidal. Syahwat tok binatang. Tidak ada syahwat keinginan malaikat. Manusia tengah-tengah. Bukan seperti malaikat yang tidak punya syahwat. Bukan seperti binatang yang dipenuhi syahwat. Ini dikendalikan aman. Dua ini. Emosi, ambisi. Sisi kabeh. Emosi, ambisi. Itu kalau sudah ini hilang. Hilang akal sehat. Ya. Nah gimana inti mikir, lawang kon mangan ae soro lo. Ini ada orang makan aja sulit, makan itu sulit. Kemudian dia beli pintu, ngoyong, nyelengi, tuku pintu nih omae gitu. Kemudian ketika marah ditendang, acur pintu itu. Dibalik, loh kok diam itu? Wes, geneng no, geneng to. Wes, tunggu aja. 5 jam setelah itu, ya apa? Lah iya wes. Tapi ketika ngancur itu, tidak mikir. Itulah kekuatan kemarahan, ambisi, akan nutup, nyeket akal sehat. Ada kan? Itu yang nyebar-nyebar di itu loh. Di mana di TikTok di sana. Orang buka bensin nih loh. Joki sepeda motor. Buka kan dek. Ditutup balik maneng, ditutup balik maneng. Coba dia mikir kan, klek, dikunci kan? Enggak, karena ditutup balik maneng, ditutup balik, dijur. Iku dijur, gue dibanting. Loh. Terus, kurang ajar ini. Oh iya, kurang ajar iya. Wes mari iya. Terus ya apa kau numpai? Nah iya, nah itulah. Tidak punya akal. Imam Ghazali ini ya, jadi tek pasti tepat. Tidak mungkin tidak, pasti. Ya bukan pasti ya, maksudnya karena Rasulullah gitu loh. Iya, karena dari hadis dikelola gitu, diambil benang merahnya itu gimana orang marah itu. Iya. Lek ngene wis, dadi anak-anan. Dadi kerja-kerjaan, jur kabeh entekno. Inti menata itu berapa tahun, hancur dalam waktu sesaat. Naudzubillah. Dengan tuku HP, naik duit, kredit. Misal, itu anak indah, wallahi bukan anak. Ya. Anak uang tuku kredit tuh, naik duit, kredit, nyelengi oleh 2 tahun. Wis mari bayar lunas. Gara-gara telepon ndak enak dibanting. Akhirnya jepat. Jadi HP ini dari apa? Layar cekung. Ini. Dikonang servisan, di blower, tambah ngulet. Ya itu karena kebodohan. Pokoknya 2 ini. Kemarahan, ambisi. Kemarahan, ambisi, kendalikan aman.
Tidak dikendalikan, hancur. Sehingga apa? Yang akhir, wa ila wali aji hada, atas dasar ini, afna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-rifqi. Afna Rasulullah, Rasul memuji ala rifqi atas sifat kelembutan. Wa balagha fi, dan sangat menekankan yang namanya kelembutan. Itu. Ya. Wallahu a'lam bissawab.